Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Mutiara Rizky Nurrahmi. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil proposal dari kelompok kami yang berjudul Analisis Penerapan Manajemen Risiko pada UMKM, Studi Kasus UMKM to Story Cafe Tabalong. Kelompok kami terdiri dari Aswar Azdik Farauki, Bastian Vesa Siregar, dan saya sendiri Lintang Arningrum. Kami akan membahas bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan yang bab 3 implementasi metode usulan atau perancangan sistem. Baik, di bab satu ini akan menjadi fondasi presentasi kami, yang mana di dalamnya kami akan membahas latar belakang mengapa penelitian ini penting, apa saja rumusan masalah yang akan kami jawab, batasan masalah, agar penelitian tetap fokus, terus ada tujuan yang ingin kami capai, manfaat dari penelitian ini, serta metode penelitian yang kami gunakan. Selanjutnya, next, latar belakang. Semua tahu bahwa bisnis kafe sekarang ini lagi booming di Indonesia, apalagi di kalangan anak muda. Kafe bukan cuma tempat ngopi, tapi udah jadi rumah kedua atau ruang ketiga buat nongkrong dan kerja. Ini didorong sama tren kopi spesial dan pengaruh media sosial. Tapi di balik popularitas itu ada banyak tantangan kayak persaingan yang ketat, selera pelanggan yang cepat berubah, dan berbagai resiko operasional yang bikin kafe gulung tikar. Nah, disinilah pentingnya manajemen risiko, apalagi buat UMKM kayak kafe ini. Sayangnya, banyak UMKM belum sadar atau belum menerapkan manajemen risiko dengan baik. Makanya itu, kami di sini pilih UMKM Today Story Cafe di Tabalong sebagai studi kasus untuk melihat secara langsung gimana sih mereka mengelola resiko dan apa yang bisa kami pelajari dari situ. Next, rumusan masalah. Untuk menjaga fokus penelitian kami, ada tiga pertanyaan utama yang ingin kami jawab. Yang pertama, bagaimana sih Cafe Today Story ini menerapkan manajemen risiko dalam operasional mereka sehari-hari? Yang kedua, bagaimana mereka mengidentifikasi dan menilai risiko-risiko yang muncul. Dan yang terakhir, yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan manajemen risiko di kafe ini. Next, selanjutnya ada batasan masalah. Agar penelitian kami tidak melebar kemana-mana, kami punya beberapa batasan. Yang pertama, kami hanya fokus pada satu kafe, yaitu UMKM Cafe Today Story. Jadi hasilnya spesifik untuk kafe ini. Kedua, pembahasan manajemen resikonya kami batasi pada penerapan, identifikasi, evaluasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan yang terakhir, data yang kami gunakan adalah data operasional dari 2 tahun berakhir. Next, selanjutnya ada tujuan penelitian dari rumusan masalah dan batasan yang tadi kami paparkan. Kami di sini punya tiga tujuan utama. Yang pertama, kami ingin menganalisis dan menggambarkan secara detail bagaimana manajemen risiko diterapkan di Cafe Today Story. Yang kedua, kami ingin mengkaji bagaimana mereka mengidentifikasi dan menilai risiko. Dan yang terakhir, kami ingin mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang membuat manajemen risiko mereka efektif ataupun kurang efektif. Next, manfaat penelitian. Penelitian ini kami harapkan bisa memberikan banyak manfaat bagi Cafe Today Story sendiri. Ini bisa jadi cermin untuk melihat kinerja mereka dan mendapat rekomendasi perbaikan. Bagi UMKM yang lainnya, ini mungkin bisa jadi contoh dan panduan praktis. Bagi akademisi, ini bisa menambah wawasan dan jadi dasar penelitian selanjutnya. Dan bagi pemerintah atau lembaga terkait, hasil penelitian ini bisa dimasukkan menjadi masukan untuk membuat suatu kebijakan atau program pelatihan yang lebih tepat sasaran untuk UMKM Cafe to the Story.
atau kafe lainnya. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, yang selanjutnya adalah bab 2 tentang landasan metode. Yang pertama ada landasan teori. Next, yang pertama adalah landasan teori. Eh, Teori yang kami gunakan yaitu usaha mikro dan menengah atau UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang tidak termasuk sebagai cabang dari perusahaan lain. UMKM sendiri dibagi menjadi tiga kriteria. Yang pertama ada usaha mikro, yang termasuk dalam usaha mikro yaitu usaha dengan jumlah aset maksimal 50 juta rupiah dan jumlah omset maksimal 300 juta rupiah. Dan selanjutnya usaha kecil, yang termasuk dalam usaha kecil yaitu memiliki aset maksimal 50 juta rupiah sampai 500 juta rupiah dan jumlah omset maksimal 300 juta rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah. Dan selanjutnya usaha menengah yang termasuk kategori usaha menengah dengan usaha yang memiliki jumlah aset maksimal 500 juta rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah dan jumlah omset maksimalnya 2,5 miliar hingga 50 miliar rupiah. Next, selanjutnya yang kedua yaitu resiko. Resiko sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan akibat dari suatu perbuatan atau tindakan. Dari pengertian resiko tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa resiko merupakan suatu keadaan yang muncul karena ketidakpastian beserta seluruh dampak tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Next, selanjutnya yaitu manajemen resiko. Dalam ISO standar 31000-2018, Risk, Risk Management Guidelines, dijelaskan bahwa manajemen resiko adalah proses pengelolaan resiko untuk membantu organisasi dalam lebih ketidakpastian dan meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan strategisnya. Next, selanjutnya yaitu teori yang keempat, proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko itu sendiri terdiri dari 5 tahapan utama. Yang pertama ada identifikasi risiko. Identifikasi dapat dilakukan dengan melihat data historis dan catatan internal yang dimiliki oleh organisasi. Setelah organisasi mampu untuk mengidentifikasi risiko dalam setiap. Langkah berikutnya adalah menganalisis tingkat risiko secara lebih rinci. Dan yang kedua yaitu analisis risiko. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah menganalisis risiko dengan mencari jawaban tentang apa yang menyebabkan risiko terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja atau operasional. Yang ketiga yaitu evaluasi risiko. Seluruh risiko yang dimiliki organisasi harus diurutkan dan diprioritaskan dari yang paling tinggi hingga paling rendah. Resiko yang berada di urutan teratas bisa menjadi ancaman serius bagi organisasi dan begitu pun berlaku sebaliknya. Selanjutnya yang keempat yaitu memperlakukan resiko. Setelah resiko diidentifikasi, diurutkan dari resiko tinggi ke rendah, maka setiap resiko perlu dihilangkan atau dikelola sesuai dengan selera resiko dari pemilik resiko. Selanjutnya yang kelima yaitu memantau dan meninjau resiko. Manajemen risiko merupakan proses berkelanjutan yang berlangsung di dalam organisasi dan senantiasa mengalami perubahan. Apabila suatu organisasi dapat secara bertahap mengformalkan proses manajemen risiko dan membangun budaya menyadari risiko, maka organisasi tersebut akan menjadi lebih kuat dan fleksibel dalam menghadapi perubahan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis risiko UMKM. Yang pertama ada risiko operasional. Risiko ini muncul akibat dari kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi, atau gangguan eksternal. Selanjutnya yang kedua ada risiko produk. Risiko produk risiko yang sebenarnya menyatu dengan risiko operasional yang letak risikonya terdapat pada produk atau output yang dihasilkan dari suatu aktivitas bisnis. Dan yang ketiga yaitu risiko keuangan. Risiko keuangan menjadi salah satu risiko yang signifikan dalam operasional bisnis. Risiko ini berkaitan dengan aspek pendanaan, arus kas, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Yang keempat ada risiko sumber daya manusia.
Resiko sumber daya manusia muncul akibat masalah tenaga kerja yang dapat mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan bisnis. Dan yang kelima ada resiko pemasaran. Risiko pemasaran merupakan potensi ancaman yang muncul akibat perubahan dinamis dalam situasi pasar yang tidak dapat dikontrol oleh pelaku usaha. Dan yang terakhir adalah risiko inheren. Risiko inheren sendiri merupakan risiko yang melekat pada suatu aktivitas usaha sebelum adanya kontrol atau mitigasi yang dilakukan untuk menanganinya. Selanjutnya, ada asumsi-asumsi dan metode yang kita gunakan. Asumsi yang terdapat pada penelitian ini merupakan gambaran dari suatu perkiraan, pendapat, serta kesimpulan yang dihasilkan sementara yang pembuktiannya belum ada. Asumsi kita yang pertama yaitu The Story Cafe memiliki potensi resiko dalam operasional usahanya. Kemudian yang kedua, pemilik usaha memiliki kesadaran terhadap pentingnya manajemen resiko, meskipun kemungkinan belum diterapkan secara sistematis. Dan yang ketiga adalah informasi yang diberikan oleh responden selama proses pengumpulan data bersifat jujur dan objektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait penerapan manajemen risiko pada 2D Story Cafe. Dan yang selanjutnya adalah alat yang kita gunakan. Yang pertama ada instrumen penelitian yang berisi daftar pertanyaan wawancara yang digunakan sebagai panduan dalam pengumpulan data primer. Yang kedua yaitu form observasi menggunakan checklist atau lembar catatan lapangan untuk mencatat aktivitas operasional dan kondisi fisik kafe. Dan yang ketiga yaitu perekam suara, digunakan untuk merekam hasil wawancara yang sudah disetujui oleh responden. Yang keempat yaitu dokumen internal kafe, diperlukan untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumen tersebut bisa berupa SOP KV dan laporan keuangan bulanan. Dan yang kelima, software pengolah data seperti Microsoft Word untuk pengetikan dan Microsoft Excel untuk pengorganisasian data. Selanjutnya adalah teknik pengambilan sampel. Teknik yang kita gunakan pada penelitian yaitu purposive sampling, yaitu pemilihan subjek penelitian berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Subjek utama dalam penelitian ini adalah pemilik atau pengelola 2D Story Cafe dan staf yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau pengolahan risiko. Yang selanjutnya yaitu teknik pengolahan data. Terdapat beberapa yang kita lakukan. Yang pertama yaitu ada transkripsi data wawancara. Hasil rekaman wawancara ditranskripsikan menjadi teks untuk mempermudah dalam melakukan analisis. Yang kedua yaitu kategorisasi informasi. Data yang telah ditranskrip kemudian diklasifikasikan sesuai tema atau topik tertentu seperti jenis risiko, identifikasi risiko, sampai strategi mitigasinya. Dan yang terakhir yaitu verifikasi data, yaitu membandingkan informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumen internal di Story Cafe. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Analisis teknik analisis yang kita gunakan yaitu analisis kualitatif model Miles and Haberman yang terdiri dari tiga tahapan utama yaitu reduksi data, kemudian penyajian data, dan yang ketiga yaitu verifikasi atau kesimpulan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Lintang. Baik, masuk bab ketiga yaitu implementasi metode usulan dan kerangka analisis. Pada bab ini akan menjelaskan secara rinci bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Tujuannya, bab ini adalah untuk memastikan setiap tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga perumusan rekomendasi dapat berjalan dengan terstruktur dan menghasilkan temuan. Baik. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu metode penelitian. Jadi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam dan komprehensif mengenai proses manajemen risiko yang dijalankan oleh pelaku usaha, yaitu UMKM Cafe to the Story. Untuk mendapatkan data yang valid, akan digunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Di mana data primer akan kita dapatkan dengan melakukan wawancara langsung yang dilakukan dengan pemilik kafe.
Kemudian observasi dengan melihat kegiatan sehari-hari di kafe dan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh seperti catatan penjualan, daftar inventaris bahan baku, dan buku-buku catatan yang lainnya. Kemudian untuk data sekunder, eh, itu sebagai informasi pendukung yang beberapa literatur, kemudian jurnal ilmiah, dan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan manajemen risiko pada UMKM. Untuk teknik pengambilan sampel, teknik pengelolaan data, dan teknik analisis sudah dijelaskan pada bab 2. Masuk ke pembahasan yang kedua mengenai kerangka perencanaan analisis. Nah, perencanaan analisis di sini mengacu pada alur kerja sistematis atau kerangka konseptual yang akan digunakan untuk memahami dan menganalisis manajemen risiko pada Cafe to the Story. Nah, ini adalah alasan sistematisasi seluruh proses penelitian agar tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Yang pertama, aktualisasi. Ini akan berfokus pada 3 area kunci yang merupakan inti dari rumusan masalah. Yang pertama, penerapan manajemen risiko dalam keseluruhan operasional. Di sini peneliti akan memahami apakah manajemen risiko di kafe ini bersifat reaktif atau proaktif. Hal ini akan ditelusuri mulai dari bagaimana mereka mengelola pengadaan bahan baku, menjalin hubungan dengan pemasok, mengawasi kualitas produk, dan melayani pelanggan hingga menangani keluhan. Yang kedua, identifikasi dan evaluasi risiko dengan mengenali potensi risiko. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas manajemen risiko. Ini juga akan dianalisis. eh, ada faktor internal seperti gaya kepemimpinan, ketersediaan sumber daya, kemampuan dan pengetahuan karyawan, serta budaya kerja di kafe tersebut. Selanjutnya adalah alur kerja penelitian. Agar penelitian ini berjalan konsisten dan data terkumpul lengkap, akan mengikuti alur kerja yang sistematis. Yang pertama, tahap persiapan, kemudian pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan perumusan rekomendasi. Masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu detail kerangka analisis. Em, untuk menganalisis bagaimana manajemen risiko diterapkan, akan dicari pola dan praktik dari data wawancara, observasi, dengan fokus pada tingkat kesadaran risiko, kemudian pendekatan manajemen risiko yang diterapkan, dan cakupan implementasi dalam operasional. Kemudian ada kerangka analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas manajemen risiko. Analisis ini akan mengidentifikasi baik dari faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam implementasi manajemen risiko. Ada faktor internal dan faktor eksternalnya. Nah, dengan kerangka analisis yang begitu terrinci ini, penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan temuan yang tidak hanya akurat, tapi juga relevan, dan mampu memberikan rekomendasi praktis yang berdampak positif bagi Cafe to the Story. Baik, terima kasih Ibu. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.